Shalom Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya Eko Wahyu Suryaningsih kembali menyapa dengan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Tawarik 20 ayat 21. 2 Tawarik 20 ayat 21. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, "Nyanyikanlah nyanyian syukur kepada Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam kitab 2 Tawarik 20 ayat 21, di sini Raja Yosafat memiliki cara yang sangat tidak biasa dalam mengatur pasukan. Raja mengangkat penyanyi-penyanyi yang berjalan di depan tentara, bernyanyi bagi Tuhan dengan memuji Dia karena kekudusannya. Inilah yang dinyanyikan mereka. Bernyanyilah bagi Tuhan, kasih setianya untuk selama-lamanya. Rencana pertempuran Yosafat adalah menempatkan paduan suara di depan infanteri. Kita bisa bayangkan saat itu, di satu sisi ada 3 pasukan musuh yang berkumpul untuk berperang melawan Israel. Lalu ada lembah tempat mereka akan berperang. Lalu ada orang Israel yang rendah hati. Yosafat pada dasarnya berkata, "Kami akan mengambil orang-orang dari antara kamu yang bernyanyi dan menjadikan kamu paduan suara, menempatkan kamu di depan pasukan saat kami maju di medan perang." Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ada kebenaran yang sangat penting di sini. Orang Israel bersyukur kepada Tuhan sebelumnya atas kemenangan itu. Pujian dan ucapan syukur adalah iman yang diucapkan. Jika kita bersyukur kepada Tuhan setelah kejadian, itu adalah rasa syukur. Tetapi jika kita bersyukur kepada Tuhan sebelum kejadian itu terjadi, itu adalah iman. Mari kita perhatikan dampak dari pujian di dalam ayat 22 dan 23. Dikatakan firman Tuhan, ketika mereka mulai bersorak-sorai, maka Tuhan mengacaukan tentara-tentara penyerbu itu. Orang Amon dan orang Moab menyerang tentara Edom dan menumpaskannya. Lalu mereka saling menyerang dengan ganas. Allah membingungkan para musuh dan mereka saling menyerang dan menghancurkan diri mereka sendiri. Sementara orang Israel hanya melihatnya. Ada kuasa dalam pengharapan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita tahu masalah yang tidak dapat diatasi dalam hidup kita, masalah yang tidak menguntungkan kita. Ketika kita bersyukur kepada Allah, setelah Ia menyelesaikan segalanya, itu disebut rasa syukur. Namun ketika kita bersyukur kepadanya sebelum semuanya beres, tepat di tengah-tengah masalah, itulah iman kita kepada Tuhan. Ketika kita mengizinkan Allah menyelesaikan masalah kita, itu menjadi kesaksian bagi orang-orang yang tidak percaya. Dunia memperhatikan ketika para pengikutnya hidup dengan iman, dan Allah senang menunjukkan kuasanya kepada mereka yang mengharapkan Dia bekerja dalam hidup mereka. Apakah kita saat ini sedang menghadapi situasi yang sulit? Mungkin keuangan, hubungan, keluarga, karir dan sebagainya. Apakah kita merasa peluang tidak berpihak pada kita? Apakah kita merasa masalah kita sangat besar? Apa yang kita lakukan? Mari datang kepada Tuhan dan nyatakan syukur kepadanya, dan Dia pasti akan membela kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu, mengingatkan kami untuk tetap bersyukur apapun yang terjadi dan beriman teguh kepadamu, karena Engkaulah Allah sumber jawaban kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.